Saya masih ngajak Anda untuk ngobrol dengan Jenderal Purnawirawan Wiranto. Pak Wir, Ya. Pak Wir ini menjadi Menko Polhukam 2 kali, 1999 hingga 2000, kemudian Menko Polhukam lagi 2016 hingga 2019. Tapi saya mau spesifik ke 2016 hingga 2019 karena tampaknya ada sesuatu, ada anasir yang sama menuju tahun politik. Mungkin Pak Wir bisa cerita. Menurut Pak Wir, apa yang perlu kita waspadai, belajar dari masa lalu? Ketika Bapak juga menjadi Menko Polhukam ketika itu, perlu kita antisipasi satu hal yang kita jaga semua, itu persatuan bangsa, NKRI. Kontestasi boleh panas, tapi kita semua tetap menjaga NKRI. Iya, memang kita tidak bisa mengelak ya, karena sebelum ada perubahan mindset masyarakat bahwa memilih pemimpin itu ya bukan hanya terbatas kepada popularitas dan elektabilitasnya, tetapi betul-betul harus masuk kepada wilayah kualitas. Nah, sebelum mindset ini berubah, masih berorientasi kepada popularitas, elektabilitas, maka ya para pendukung, ya para relawan, sukarelawan ya, itu tentu akan mendukung jagonya dan saling menyerang, saling menjelekkan, ya, saling ya katakanlah saling berusaha untuk supaya jagonya itu bisa mendapatkan popularitas yang lebih tinggi dan sebagainya. Padahal masalahnya kan kualitas. Nah, sebelum mindset itu berubah, maka boleh dipastikan bahwa pemilu yang akan datang juga masih agak panas lah ya. Pemilu 2024 maksud Bapak ya? Iya, kan begitu kan. Kita bicara 24 kan. Nah, kita selalu melalui masa-masa panas dalam pemilu, tapi selalu juga kita bisa melalui dengan aman, dengan sukses, tanpa ada instabilitas yang berlebihan. Nah, nanti kita juga mengharapkan kita juga bisa melalui dengan selamat dan dengan satu kondisi yang ya tidak terlalu buruk kan begitu. Dengan catatan tentunya. Ya, yang pertama tentunya para institusi penyelenggara pemilu harus betul-betul imparsial, betul-betul netral, nggak berpihak kemanapun ya, dan menjalankan misinya secara profesional. Ya. Yang kedua, edukasi ke masyarakat ini penting. Edukasi ke masyarakat ya, agar masyarakat paham betul kewajiban dan haknya sebagai pemilih, sebagai pelaku demokrasi itu tahu betul ya, sehingga dia tidak mau atau tidak bisa dipermainkan oleh para politisi yang mencoba untuk mengajak mereka masuk ke politik aliran ya, yang berbau sara, politik identitas, politik identitas ya, itu mereka bisa sadar bahwa nggak akan masuk ke wilayah itu. Nah, demikian pula partai politik dan para kontestan tentunya juga ya jangan sampai ya membawa masyarakat ya, atau katakanlah pendukungnya masuk ke wilayah itu. Hanya sekadar buat menang-menang gitu ya. Jangan sampai ke wilayah identitas, ya hanya sekedar popularitas, tapi betul-betul adu kualitas. Ini kita harus jaga. Ya. Lalu yang terpenting juga, yang juga Presiden Jokowi ya berkali-kali mengatakan bahwa TNI, Polri, ASN harus netral. Netralitas TNI, Polri dan ASN itu merupakan bagian dari kunci sukses pemilu. Jangan sampai ke sana. Ya, kan begitu, ya. Nah, lalu yang terpenting lagi adalah bahwa apabila para katakanlah elemen-elemen pelaku pemilu ini semuanya selalu mengacu kepada hukum yang sudah diberlakukan, undang-undang sudah ditentukan, tentunya ya sebenarnya baik-baik aja, ya nggak ada masalah. Ini berarti kedewasaan berpolitik semua elemen masyarakat sebenarnya ya, Pak ya. Hanya memang perlu proses kan, demokrasi untuk dewasa kan perlu proses. Setelah kita melalui 5 kali pemilu sejak tahun 1999, saya mengikuti terus itu. Saya ikut terus sebagai pengaman pernah ya, sebagai waktu itu sebagai Menhan Kampangap mengamankan pemilu, sebagai pelaku juga saya ikut ya, sebagai calon presiden, calon wakil presiden, juga sebagai pendukung pernah baru Pak Jokowi. Nah, sekarang saya menyampaikan bahwa kembali tadi ternyata memang demokrasi itu perlu proses ya. Pendewasaan masyarakat itu berdemokrasi perlu waktu. Dan saat ini kita lagi berproses, Pak ya. Apapun yang terjadi merupakan suatu proses yang tidak bisa kita hindari. Yang harus kita terima sebagai suatu proses pendewasaan kita berdemokrasi.
Ya. Tapi mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan kepada publik karena Bapak tadi bilang paripurna betul. Jadi apa yang mengawal, yang menjaga, termasuk jadi bagian dari TNI waktu itu ya. Kemudian jadi menteri, bagian dari eksekutif, sekarang jadi penasehat presiden. Tapi apa seharusnya yang mungkin konkretnya Pak yang bisa setiap warga negara berikan yang menjadi bagian dari proses pendewasaan untuk proses pendewasaan kita sebagai warga bangsa untuk menjaga satu NKRI, ada persatuan kesatuan, iya boleh panas. Tapi apa yang perlu kami lakukan Pak? Iya kan pasti saya sama Bapak bisa jadi beda pilihan. Tapi apa yang perlu kita menjadi catatan kita semua? Itu Bapak bisa sampaikan kepada ya, yang pasti bahwa pilihan boleh beda. Nah, ya. Tapi rasa kebangsaan, rasa persatuan nggak boleh ya, nggak boleh kemudian terganggu karena perbedaan pendapat dalam kita memilih. Itu yang penting kan itu. Ya. Nah ini kan mindset ini. Ya. Pada saat kesadaran masyarakat untuk melakukan satu atau katakanlah mengaktualisasikan hak pilihnya dengan mindset yang sudah jelas bahwa urusan adalah urusan kualitas. Ya. Pilihan saya adalah siapa yang terbaik, bukan karena uang, bukan karena ya dikasih sesuatu. Ya itu kalau sudah sampai ke situ, maka seperti negara yang sudah maju, sudah berdemokrasi lama, tentunya ya suasana panas itu akan hilang otomatis. Jadi jangan sampai terkotak-kotak hanya karena warna partai, terkotak-kotak hanya karena beda figur capres-cawapres. Ya itu pasti ke sana arahnya suatu saat nanti ya. Tapi untuk kali ini perubahan mindset itu belum terjadi memang. Ya, maka edukasi kepada masyarakat ya secara terus-menerus ya, secara intens itu betul-betul harus dilakukan. Ya. Siapa yang punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, Pak? Apakah negara saja dalam hal ini struktur pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif dengan perannya di bidang kehakiman, atau menurut Bapak ada elemen lain yang sebenarnya juga harus mengambil peran? Iya, saya kira kalau kita berbicara edukasi ke masyarakat kan siapa yang mengedukasi dengan cara apa itu kan bermacam-macam ya. Tapi yang jelas memang pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mempunyai satu kewajiban untuk melakukan edukasi politik pada masyarakatnya. Karena pembina politik dalam negeri adalah beliau kan begitu ya. Namun juga tidak hanya tergantung kepada Mendagri tentunya ya. Semua pimpinan partai politik pun ya juga mempunyai kewajiban yang sama ya untuk membuat tokoh masyarakat juga ya tokoh Pak, masyarakat, apakah itu tokoh di daerah, di pusat, semuanya punya kewajiban untuk memberikan satu edukasi ke masyarakat tentang apa yang dianggap perlu untuk masyarakat ya bisa lebih tahu masalah hak pilihnya itu. Sebab kalau tidak ya kita akan terjebak kepada suasana panas yang terus-menerus setiap pemilu. Ya kita akan maju-maju lagi. Yang melelahkan dan menghabiskan energi. Iya, tidak hanya melelahkan dan habiskan, membahayakan justru, membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, membahayakan keamanan nasional bahkan menurut saya. Kalau kita nggak satu sebagai bangsa. Kita ngalami kok ya, kita ngalami tahun-tahun lalu kan. Kita masuk pada suatu situasi yang sangat kritis ya, di mana salah penanganan kita bisa masuk kepada suatu kondisi the national disorder nanti ya, satu kondisi yang ya hukum ditabrak seenaknya kan itu berbahaya sekali untuk kehidupan satu bangsa. Ya. Kalau simak pandangan Pak Wir, jadi balik lagi saya kepikiran Pak Wir ini panjang sekali menjadi bagian dari sejarah, tidak hanya bagi kami yang anak muda kan bisa baca buku Pak Wir. Ini Pak Wir jadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Pak Wir disebut tadi sosok yang tidak pernah pensiun. Jadi kalau ditanya kepada seorang Wiranto, arti pengabdian buat seorang Jenderal Purnawiran Wiranto itu apa? Pengabdian kepada negara. Iya. Istilah di militer, ya saya mengambil istilah militer, ada satu adigium ya, satu motto ya, bahwa the old soldier never die, just wait away. Artinya pengabdian itu nggak pernah selesai dan nggak pernah berakhir, walaupun secara formal kita sudah kehilangan jabatan formal. Masih banyak wilayah-wilayah pengabdian lain yang dapat kita tekuni.
Artinya ya memang nggak pernah pensiun sebenarnya. Tapi soal pengabdian sendiri ya, kadang-kadang kan orang mengatakan, waduh ini berat sekali tugasnya, ini ya. Menurut saya, tugas itu nggak berat tatkala kita menyadari bahwa jabatan itu atau tugas apapun sebagai lahan pengabdian ya. Yang tentu kita sikapi dengan suatu sikap profesionalitas yang tinggi. Sehingga ya kita nggak merasa berat menjalankan itu karena ini merupakan bagian dari pengabdian. Tetapi kalau tugas tanggung jawab itu dianggap sebagai beban ya, belum sudah akan capek, aduh gimana ya. Apalagi ya tingkat profesionalitasnya itu masih rendah ya, apalagi itu. Ini langsung itu nggak bisa berpikir, jadi merasa berat sekali. Nah, jadi kuncinya adalah bahwa ya apapun yang ditugaskan oleh negara kepada Anda, terutama pada jabatan formal, anggap itu sebagai satu lahan pengabdian ya, yang memberikan satu katakanlah sumbangsih kita kepada negara, bangsa dan negara kita. Itu pasti sangat mengalir dengan sangat ringan ternyata. Memberikan energi secara terus-menerus setiap hari. Apalagi keberhasilan yang kita capai membuat kita puas ya secara pribadi dan juga memberikan suatu nilai positif ya bagi bangsa dan negara. Ya. Tadi Pak Wiranto bilang prajurit itu tidak pernah tugas prajurit itu tidak pernah selesai. Iya. Jadi usai jeda saya mau tanya dan minta pandangan Pak Wir soal TNI masa kini dihubungkan nanti dengan tantangan bangsa ke depan tahun 2023 bilang ada kondisi geopolitik dunia mungkin memburuk dan punya efek ke perekonomian kita. Pak Wir mungkin punya pandangan yang bisa kemudian bermanfaat untuk bisa sama-sama meningkatkan resiliensi kita semua nih buat menghadapi segala tantangan di 2023. Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.